Kami lanjutkan kembali. Untuk lomba berikutnya yaitu lomba pidato putra. Kita panggil peserta pertama dari TPQ Wahid Hashim Kanigoro atas nama Ahmad Rifandi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Para alim, para ulama yang saya takzimi, dewan juri yang saya hormati, dan seluruh teman-teman yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para hadirin yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Rifandi, perwakilan dari TPQ Wahid Hashim Kanigoro. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato singkat tentang Hari Santri. Suwe ora jamu, jamu godhong jati. Suwe ora ketemu pisan ngajak ngaji. Suwe ora jamu, jamu godhong jati. Suwe ora ketemu pisan ngajak ngaji. Alhamdulillah. Kata ngaji di sini yaitu identik dengan kata santri, dan kata santri di sini identik dengan orang yang menimba ilmu. Namun kita sebagai santri nasional, kita harus mencintai tanah air ini. Karena apa? Karena mencintai agama mustahil jika tanpa berpijak di atas tanah air. Dan kata tanah air yang dimaksud di sini bukan seperti halnya aku mencintai kamu. Iya, kamu. Tetapi kata mencintai tanah air yang dimaksud di sini yaitu seperti lagu Ya Lal Watan yang berbunyi hubul watan minal iman. Tahu nggak bedanya hubul watan minal iman dengan mencintaimu? Kalau hubul watan minal iman artinya mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Tetapi kalau mencintaimu sebagian dari hidupku. Lah nek sampeyan kabeh kuwi kok ngaku dadi wong iman, maka cintailah tanah air Indonesia ini. Maka dari kesimpulan di atas, kita sebagai santri nasional, kita harus menjaga
dan mempertahankan tanah air kita ini dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati. Para hadirin yang saya hormati, sebelum saya akhiri pidato kali ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Ya Lal Watan yang diciptakan oleh ulama kita, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kullu mayyatika yauma tami hayyal ghaimama. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, wala takum minal irman. Inna du alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, wala takum minal irman. Inna du alal watan. Indonesia biladi anta unwanu faqama kullu mayyatika yauma tami hayyal imama. Kullu mayyatika yauma tami hayyal qaimama. Cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dari TPQ Ittihadut Thalibin Karang atas nama Muhammad Syaifur Rasikhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para ustadz dan ustazah, yang kami hormati para dewan juri, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya banggakan teman-teman santri TPA Sedesa Kanigoro. Puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, segala limpahan rahmatnya, sehingga pada ketika ini kita dapat berjumpa bersama dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional di tahun 2021 ini dalam keadaan sehat dan tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir. Semoga dengan kecintaan dan salawat kita semua dicintai pula oleh Nabi mulia dan akan mendapatkan tunjangan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati,
Hari Santri Nasional diperingati setiap tanggal 22 Oktober pada setiap tahunnya. Dengan adanya peringatan Hari Santri Nasional ini, mari kita lebih bersemangat dalam mencari ilmu agama, mensiarkan ilmu agama, menghilangkan kebodohan yang kita miliki. Dengan niat terima, kita mencari ilmu agama, nanti jalan untuk mendapat dunia juga akan mudah. Mana ada santri tidak cinta negaranya sendiri? Mana ada santri tidak bergerak hatinya melihat kekacauan di negeri ini? Kita flashback pada tahun-tahun kemerdekaan. Betapa pentingnya peran santri dan pondok pesantren di kala itu. Betapa semangatnya para santri dan kiainya untuk melawan para penjajah. Betapa semangatnya para santri dan kiainya untuk melafalkan kata merdeka. Semua demi apa? Demi kita bebas dari penjajahan, demi bangsa Indonesia merdeka. Kini kok malah dibilang santri anti NKRI. Santri dan santriwan yang saya cintai, sebagai santri tentu kita harus mempunyai tujuan yang baik. Apa tujuan kita pesantren di pondok? Tak lain tujuannya ialah untuk mencari ilmu agama, mensiarkan ilmu agama, menghilangkan kebodohan yang kita miliki. Dengan niat terima, kita mencari ilmu agama, nanti jalan untuk mendapat dunia juga akan mudah, insya Allah. Sebagai santri dengan pesantren, janganlah takut kita tidak dapat makan, kita tidak dapat mempunyai pekerjaan. Nah, tapi dengan niat terima, kita mencari ilmu agama, nanti jalan untuk mendapat dunia juga akan mudah, insya Allah. Sekian ceramah saya hari ini. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta berikutnya dari TPQ Babus Salam Pete, kita panggil atas nama Kharis Burhanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama ingkang kawula hormati, dumateng para ustad ustazah sedesa kanigara ingkang kawula hormati, dumateng para dewan juri ingkang kawula hormati, boten kesupen dumateng para santriwan santriwati TPA sedesa kanigara ingkang kawula tresnani. Ugi boten kesupen dumateng para rawuh ingkang tansah kawula hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ing kasempatan punika monggo kita ngunjukaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi limpahan rahmat, taufik lan hidayah sehingga kita waget makempal ing acara peringatan Hari Santri Nasional punika kanthi boten manggihi alangan setunggal punapa-punapa. Pramila saking punika monggo kita ikraraken kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salajengipun sholawat serta salam mugi-mugi kunjuk dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang wonten ing yaumul hisab. Hadirin ingkang kawula hormati, santri wonten Indonesia langkung-langkung wonten ing desa Kanigoro anggadhahi identitas ingkang khas sanget. Contohipun identitas santri punika, kita mangertosi sareng-sareng bilih santri sering ngagem peci, kagem santriwati sering ngagem jilbab, awit siang, sonten, lan dalu. Ingkang nomor kalih, identitas santri punika sregep anggenipun ngaji wonten panggenan pendidikan agami. Ingkang nomor 3, santri anggadhahi sifat sopan santun, akhlak sae, saha etika ingkang sae. Pitutur ugi tumindakipun kranten wonten TPA wonten pondok pesantren sampun dipun didik sopan santun. Pramila saking punika santri kedah ngaji supados identitas santri boten ical lan boten tercoreng. Menikalah pidato ingkang waget kawula aturaken, mugi-mugi dadosaken manfaat dumateng kita sedaya. Amin amin Allahumma amin. Semanten lan mekaten saking kawula, sedaya lepat kula nyuwun ngapunten. Bila taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta lomba pidato putra yang berikutnya sekaligus yang terakhir dari Darul Mukhlasin Beran atas nama Wildan atau Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul dalam tempat yang penuh dengan barokah ini. Betul? Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat Rasulullah kita bisa menikmati iman dan Islam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Santriwan dan santriwati serta para hadirin rahimakumullah. Sekarang sudah zaman akhir, bukan zaman now lagi. Nah, di zaman akhir ini tidak sedikit pemuda-pemudi khususnya kaum santri. Lebih khusus lagi kaum santri yang mempopulerkan dirinya dengan sebutan santri zaman now yang tidak memiliki akhlakul karimah, yakni perilaku terpuji. Santri zaman sekarang sudah berani kepada ustadz dan kedua orang tuanya, kurang memuliakan kitabnya, dan sudah tidak peduli dengan bacaan Qur'annya. Mereka mulai terbuai oleh permainan medsos seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Sehingga karena realitas inilah banyak santri yang kurang berkah ilmunya, tidak bahagia hidupnya, dan mudah putus asa pun menghampirinya.
Padahal jika santri mau mengikuti wejangan kitab taklim muta'alim yang sudah lumrah niscaya santri sekarang akan mendapati ilmu yang berkah, bahagia hidupnya dan tidak mudah putus asa. Mengapa demikian? Teman-temanku sekalian para hadirin rahimakumullah. Dalam kitab karangan Syekh Zarnuji disebutkan bahwa syarat orang mencari ilmu itu ada 6 perkara. Pertama adalah cerdas atau zakain. Sebagai salah satu syarat pelajar adalah harus cerdas. Kalau jika tidak, santri itu akal pikirannya di bawah normal alias gila, sehingga tidak layak untuk menjadi santri. Yang kedua adalah tidak gampang puas atau hirsin. Seorang mencari ilmu itu tidak boleh gampang puas dengan apa yang sudah diperoleh. Karena dengan begitu, ia akan terus belajar dan mutolaah. Santri yang mudah puas hasilnya akan biasa-biasa saja. Namun bagi mereka yang kehausan ilmu akan menjadi generasi santri yang benar-benar milenial. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, yakni syarat yang ketiga adalah sabar atau istibarin. Nah, di poin ini banyak santri zaman sekarang yang gagal. Mereka inginnya cepat pulang. Kalau ngaji ingin cepat pulang. Saat antri makan ingin cepat dapat bagian. Saat antri mandi bawaannya ingin segera mandi. Bukan hanya itu, saat mereka wiridan atau sholat pun mereka terburu-buru, sehingga cenderung tidak khusyuk. Padahal bacaan sesudah sholat itu sangat-sangat penting, terutama untuk melatih kesabaran. Hadirin rahimakumullah. Syarat yang keempat adalah punya bekal atau biaya, taubul gotin. Rata-rata santri sekarang tidak ada yang tidak mampu. Mereka sudah dibekali dengan uang yang cukup dan kebutuhan lainnya juga sudah terpenuhi. Tidak ada santri kelaparan di zaman sekarang. Selanjutnya, syarat yang kelima adalah mengikuti petunjuk ustadz atau irsadi ustazin. Ini juga di poin ini banyak santri sekarang yang gagal dari syarat ini. Banyak santri sekarang yang berani kepada gurunya. Tidak mau diarahkan, dibimbing kurang menghiraukan. Saat disuruh tidur malah begadang. Pada saat jam pelajaran tiba malah tidur atau ngantuk. Syarat yang keenam yaitu waktu yang panjang atau tuli zamani. Artinya tidak cukup santri itu hanya mondok 1 bulan 2 bulan, tapi minimal 3 tahun sampai 6 tahun. Santriwan dan santriwati serta undangan yang dirahmati Allah. Sebab itulah saya berharap kepada segenap santri yang hidup di zaman sekarang agar dapat menjalankan apa yang sudah diajarkan di kitab taklim muta'alim itu. Karena dengan begitu, ilmu yang nantinya didapatkan akan lebih bermanfaat dan tentunya barokah. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pidato yang putri. Yang pertama dari Wahid Hashim Kanigoro,
atas nama Via Nur Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Para alim, para ulama yang saya takzimi, dewan juri yang saya hormati, dan seluruh teman-teman yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini masih melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sehingga meskipun dalam situasi yang seperti ini, kita masih dapat mengikuti perlombaan ini tanpa ada suatu halangan apapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, yaitu Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Para hadirin yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Via Nur Rahmah, perwakilan dari TPQ Wahid Hasim Kanigoro. Berdirinya saya di sini yaitu tidak lepas akan menyampaikan sedikit pidato yang bertemakan Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional ini diperingati pada tanggal 22 Oktober. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum saya berbicara panjang lebar di sini, kita sebagai santri nasional wajib hukumnya menjaga kedaulatan tanah air, seperti yang dicontohkan para ulama kita terdahulu, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama, yang dimana kala itu berkata, menjaga tanah air dari penjajah hukumnya fardu ain. Sehingga ungkapan tersebut dijadikan sebagai resolusi jihad Nahdlatul Ulama, yaitu pada tanggal 22 Oktober 1945. Jadi dari kesimpulan di atas, kita sebagai santri nasional harus menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Para hadirin yang saya hormati, sebelum saya akhiri pidato kali ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Santri. Tanpa ada kecuali nggih. Semua yang ada di sini, baik santri, ustadz maupun dewan juri. Sing semangat nggih. Pokoknya sing semangat. 1, 2, 3. 22 Oktober 45. Resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari ilahi. NKRI harga mati
santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. NKRI Pancasila, bersama santri damaikan negeri. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta berikutnya dari TPQ Ittihadut Thalibin Karang atas nama Rahma Ursula Fatin. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama irrasyihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para ustadz dan ustazah, yang kami hormati para dewan juri, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya banggakan teman-teman santri TPA sedesa Kanigoro. Puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, segala limpahan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa bersama dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional di tahun 2021 ini dalam keadaan sehat dan tanpa suatu halangan apapun. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir. Semoga dengan kecintaan dan sholawat kita semua dicintai pula oleh Nabi mulia dan akan mendapat tunjangan syafaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, Hari Santri Nasional diperingati setiap tanggal 22 Oktober pada setiap tahunnya. Dengan adanya peringatan Hari Santri Nasional ini, tidak hanya kita jadikan sebagai peringatan atau seremoni saja, namun harus kita buktikan bahwa dengan adanya santri dan dengan adanya peringatan Hari Santri Nasional ini, para santri di Nusantara ini dapat semakin eksis, semakin maju. Terkadang kita mendengar info yang tidak enak, info yang memojokkan santri, bahwa santri ini populer dengan radikal katanya. Mana ada santri tidak cinta negaranya sendiri? Mana ada santri tidak bergerak hatinya melihat kekacauan negeri ini? Kita flashback pada tahun-tahun kemerdekaan. Betapa pentingnya peran santri dan pondok pesantren di kala itu. Betapa semangatnya para santri dan kiainya untuk melawan para penjajah.
betapa semangatnya para santri dan kiainya melafalkan kata merdeka. Semua demi apa? Demi kita bebas dari penjajahan, demi bangsa Indonesia ini merdeka. Kini kok malah dibilang santri anti NKRI. Para santri dan santriwan yang saya cintai, sebagai santri tentu kita harus mempunyai tujuan yang baik. Apa tujuan kita mesantren di pondok? Tak lain tujuannya ialah mencari ilmu agama, mensiarkan ilmu agama, dan menghilangkan kebodohan yang kita miliki. Niatkan yang nerimo, insya Allah Gusti Allah akan meridhoi kita. Langkah kita akan dimudahkan dan setiap detiknya kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya peringatan Hari Santri Nasional ini, mari kita lebih bersemangat dalam mencari ilmu agama. Semoga kita dapat selamat dunia dan akhirat. Dengan mesantren, janganlah takut kita tidak dapat makan, tidak dapat mempunyai pekerjaan. Tapi dengan niat yang nerimo, kita mencari ilmu agama, nanti jalan untuk mendapat akhirat juga akan mudah. Insya Allah. Sekian ceramah kami hari ini. Bila ada salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta berikutnya dari TPQ Babus Salam Pete atas nama Rahma Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama ingkang kula hormati. Wonten pangarsanipun Ustad Ustazah sedesa Kanigoro ingkang kula hormati. Wonten pangarsanipun Dewan Juri ingkang kula hormati. Ugi mboten kesumpen dumateng santriwan lan santriwati ingkang kawula tresnani. Sholawat lan salam mugi-mugi tetep kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita sedaya tenggo-tenggo barokah syafaatipun benjang wonten ing yaumil akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Wonten kesempatan Hari Santri menika, kaula badhe pidato kanthi tema Tholabul Ilmi. Tholabul Ilmi punika wajib kangge kita sedaya. Langkung-langkung kangge santriwan lan santriwati se-Indonesia umumipun. Khususipun kangge santriwan lan santriwati sedesa Kanigoro. Keranten gesang ingkang sae punika gesangipun tiang berilmu. Sae niku ilmu agami utawi ilmu umum. Ilmu agami utawi ilmu umum kedah kita kuasai sedaya kados hadis ingkang artosipun.
Barang siapa yang ingin kehidupan di dunia harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kehidupan alam abadi harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin menghendaki keduanya maka harus dengan ilmu. Ngingeti hadis wonten ing ngajeng. Thalabul ilmi punika penting sanget kedah dipun mulai awit alit ngantos dewasa. Pados ilmu punika boten wonten ing sekolahan utawi pesantren kemawon. Ananging waget ing pundi kemawon. Umpaminipun maos buku-buku ing perpustakaan, maos kitab-kitab, maos koran, mirengaken ceramah lan lintu-lintunipun. Hadirin hadirat ingkang kawula hormati, tanggal 21 Oktober punika dados tanggal dipun tetepaken kalian pemerintah dados Dinten Santri Nasional. Pramila saking punika monggo kita giyataken anggenipun thalabul ilmi sehingga waget memperkuat bangsa lan negari punika. Wonten hasil anggenipun thalabul ilmi punika kita serahaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semanten lan mekaten pidato saking kawula mugi-mugi mbeta manfaat dumateng kita sedaya. Amin amin Allahumma amin. Wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta yang terakhir dari TPQ Darul Mukhlasin Beran atas nama Urrata A'yun. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah ini. Betul? Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Rasulullah kita bisa menikmati iman dan Islam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Santriwan dan santriwati serta hadirin rahimakumullah. Sekarang sudah zaman akhir, bukan zaman now lagi. Nah, di zaman akhir ini tidak sedikit pemuda-pemudi khususnya kaum santri dan santriwati, lebih khusus lagi santri yang mempopulerkan dirinya dengan sebutan santri zaman now, yang tidak memiliki akhlakul karimah, yakni perilaku terpuji. Santri zaman sekarang sudah lumrah berani kepada ustaz dan kedua orang tuanya, kurang memuliakan kitabnya, sudah tidak peduli dengan bacaan Qur'annya. Mereka mulai terbuai oleh permainan medsos seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Sehingga karena realitas inilah banyak santri yang kurang berkah ilmunya, tidak bahagia hidupnya, hingga rasa putus asa pun menghampirinya.
Padahal seandainya santri mau gitu, jangan kitab taklim muta'alim, niscaya santri zaman sekarang akan mendapati ilmu yang berkah, hidup yang bahagia, dan tidak mudah putus asa. Mengapa demikian? Teman-temanku sekalian serta hadirin rahimakumullah. Dalam kitab karangan Syekh Sanusi disebutkan bahwa syarat orang mencari ilmu itu ada 6 perkara. Pertama adalah cerdas atau zakain. Sebagai salah satu syarat belajar adalah harus cerdas. Karena jika tidak, berarti santri itu akal pikirannya di bawah normal, alias gila, sehingga tidak layak menjadi santri. Kedua yaitu tidak gampang puas atau hirisin. Seorang mencari ilmu tidak boleh gampang puas dengan apa yang sudah diperoleh. Karena dengan begitu ia akan terus belajar dan mutolaah. Santri yang mudah puas hasilnya akan biasa-biasa saja. Namun bagi mereka yang kehausan ilmu akan jadi generasi yang benar-benar milenial. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga adalah sabar atau istibarin. Nah di poin ini tidak santri zaman sekarang yang gagal. Tidak sedikit santri zaman sekarang yang tidak bisa bersabar, inginnya cepat pulang. Kalau ngaji ingin cepat pulang, ketika ngaji ingin cepat pulang, ketika ro'an yang penting selesai. Saat antri makan ingin cepat dapat bagian, saat antri mandi bawaannya ingin segera mandi. Bukan hanya itu, saat mereka wiridan ba'da sholat yang 5 waktu, mereka terburu-buru sehingga cenderung tidak khusyuk. Padahal bacaan sesudah sholat sangat-sangat penting, terutama untuk melatih kesabaran. Syarat selanjutnya yakni yang ketiga adalah punya bekal atau biaya atau bulgotin. Rata-rata santri zaman sekarang tidak ada yang tidak mampu. Mereka sudah dibekali dengan uang yang cukup. Kebutuhan lainnya juga sudah terpenuhi. Tidak ada santri kelaparan di zaman now. Para hadirin yang dimuliakan Allah, syarat selanjutnya yakni yang kelima adalah mengikuti petunjuk ustadz atau guru atau irsadi ustadin. Ini juga banyak santri yang tidak lolos dari syarat ini. Banyak santri sekarang berani kepada gurunya, tidak mau diarahkan, dibimbing kurang menghiraukan. Ketika disuruh belajar malah cerita-cerita kesana kemari. Ketika disuruh tidur malah begadang. Saat jam pelajaran tiba malah tidur atau ngantuk. Yang terakhir adalah waktu yang panjang atau tuli zamani. Artinya tidak cukup seorang santri hanya mondok 1 bulan 2 bulan, tapi minimal 3 tahun sampai 6 tahun. Santriwan dan santriwati serta hadirin yang dimuliakan Allah. Sebab itulah saya berharap kepada santri yang hidup di zaman sekarang agar dapat menjalankan apa yang sudah diajarkan di kitab taklim muta'alim itu. Karena dengan begitu ilmu yang nantinya diperoleh akan lebih bermanfaat dan tentunya barokah. Akhiran, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.